Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Kang Renzo, menemani sore menjelang berbuka dan menemani Ramadan di hari-hari terakhir menuju Lebaran. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu istiqomah, selalu berusaha untuk memaksimalkan setiap amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ya, menjadi orang-orang yang rugi kalaupun kita sudah ikut puasa. Kenapa? Karena kita puasanya cuma nahan lapar sama haus doang. Ya, puasa kita tidak diiringi dengan amal-amal terbaik kita, tidak diiringi dengan amal solih kita yang akhirnya menjadikan puasa kita kayaknya B aja. Padahal Ramadan itu adalah syahrul amal, tempat dimana atau waktu dimana kita banyak berbuat amal kebaikan, karena setiap amal yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan terakhir kita nih di detik-detik terakhir menuju Lebaran ya, hari-hari menjelang Lebaran ini, dengan terus berusaha untuk memaksimalkan setiap amal-amal terbaik kita di bulan suci Ramadan. Nah, sore kali ini saya Kang Renzo mau sharing lagi nih sama teman-teman semua. Terus buat teman-teman semua yang sampai Ramadan menjelang Lebaran masih aja galau, masih aja resah, masih aja sering gelisah, padahal baju udah beli, THR udah dapet, daging banyak gitu ya. Tapi kenapa masih galau? Nah, jangan-jangan ada sesuatu yang nggak beres nih dalam hati kita, atau ada sesuatu yang belum belum kita lakukan sampai itu menjadi kegalauan dalam kehidupan kita. Nah, insya Allah kita sharing tentang 3 hal yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih bahagia, dan lebih tenang. Dan 3 hal ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. 3 hal yang pertama yang akan menjadikan seseorang kehidupannya menjadi tenang, bahagia, dan bermanfaat tentunya. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang dia senantiasa mensyukuri nikmat yang ada. Atau kita bahasanya lebih sederhanakan, tatkala orang yang dia diberikan nikmat, maka dia mensyukurinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara ciri orang atau indikator orang itu hidupnya akan bahagia adalah dia yang senantiasa bersabar tatkala diuji atau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang akan menjadikan seseorang itu bahagia adalah dia orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah setelah dia terjerumus ke dalam dosa. Jadi kalau rumus sederhananya kayak gini, nikmatnya disyukuri, ujiannya disabari, dosanya ditaubati. 3 hal inilah yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi bahagia, kata Ibnul Qayyim. Kenapa? Syukur. Syukur itu menjadikan kehidupan seseorang itu lebih tenang hatinya, lebih bahagia kehidupannya. Karena dia tidak sibuk mencari yang tidak ada, tapi dia berusaha untuk mensyukuri apa yang ada yang Allah berikan dalam kehidupannya. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, kalau kita berterima kasih kepada Allah dengan cara menjadikan diri kita taat, diri kita seperti apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan, maka apa yang akan Allah berikan kepada kita? La azidanakum, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat itu ya bisa berupa harta, bisa berupa kesehatan, pasangan dan keturunan yang salih. Kemudian nikmat tertinggi yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bersyukur adalah kasih sayangnya Allah, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, bimbingan hati kita untuk selalu tenang, selalu berusaha menjadi hamba Allah yang taat. Itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Syukur menjadikan seseorang tenang hatinya, bahagia hidupnya. Itu adalah indikator bahagia yang pertama. Indikator bahagia yang kedua adalah ujian, cobaan yang senantiasa disabari. Ya, kita sama-sama paham, kita pernah bahas di beberapa video sebelumnya, kalau setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan Allah uji. Gak ada satupun manusia yang hidup tanpa melewati dan mengalami yang namanya ujian dalam kehidupan ini. Maka kehidupan seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, adalah kehidupan yang menakjubkan. Dan tidaklah itu terjadi atau didapatkan kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Apa cirinya? 1, tatkala diberikan nikmat, dia senantiasa bersyukur dan itu baik untuknya. Tatkala dia diberikan ujian, cobaan, dia bersabar dan itu juga yang terbaik untuknya.
Maka kehidupan seorang mukmin adalah kehidupan yang membahagiakan karena dia tahu bagaimana cara merespon setiap keadaan yang terjadi atau yang sedang dia alami. Ya, nikmatnya dia syukuri, cobaannya dia sabari, karena tidak ada cobaan ujian yang datang kepada kehidupan kita kecuali terjadi karena izinnya Allah. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah akan senantiasa menuntun hatinya, ya, menenangkan hatinya, menuntun kepada jalan keluarnya, dan tuntunan itu sampai kepada kesimpulan kemudian dia semakin iman kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi indikator seseorang itu bahagia, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah dosa yang senantiasa ditaubati. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah berbuat dosa. Qulu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak keturunan Adam, ya, umatnya Nabi Adam alaihissalam atau keturunannya Nabi Adam, anak cucunya Adam, itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik orang-orang yang dia melakukan perbuatan salah atau perbuatan dosa adalah mereka yang bertaubat. Maka dia pandai untuk menghisab dirinya sebelum nanti dihisab di yaumil akhir. Kenapa? Karena dia tahu manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya lengah. Kadang kita berbuat dosa nggak disengaja, ya. Yang disengaja mungkin juga udah sering gitu kan. Ini lebih sering lagi kadang kita berbuat dosa nggak disengaja. Maka rajin-rajinlah bertobat kepada Allah, ya. Memohon ampun kepada Allah. Kayak indikator tobat itu kan ada 3. 1 menyesali, 2 memperbaiki, dan yang ketiga adalah tidak mengulanginya kembali, ya. Mohon kepada Allah mengampuni dosa-dosa kita. Banyak membaca istighfar, ya, agar Allah senantiasa menghapuskan dosa-dosa kecil yang ada di dalam hati kita, yang itu bisa membuat hati kita menjadi lebih keras, susah menerima kebaikan, dan jauh daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. 3 hal inilah, 4 tadi ya. 3 hal inilah yang akan menjadikan kehidupan kita bahagia menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 1, nikmat yang senantiasa disyukuri. Yang kedua, ujian yang senantiasa disabari. Dan yang ketiga, dosa yang senantiasa ditaubati. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini kita semuanya menjadi orang-orang yang bersih hatinya, ya, tinggi syukurnya, besar sabarnya, dan berusaha untuk maksimal dalam taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.